Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-teman. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang di hashtag belajar Gundam teman-teman ya. Dimana di sesi ini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman dan membahas tentang pergundam-gundaman, mau itu teknologi, mobil suitnya, unitnya, orangnya, dan semuanya teman-teman ya. Di video kali ini spesial teman-teman ya, aku mau bahas ini ya, 7 mobil suit paling berbahaya teman-teman ya. Tanpa kebanyakan ngomong lagi teman-teman, kita langsung ke videonya teman-teman ya. Oke, nomor 1 teman-teman. Nomor 1 ada RX-79BD1 Blue Destiny Unit 1 teman-teman ya. Blue Destiny Unit 1 ini adalah sebuah mobil suit teman-teman ya, dari seri mobil suit Gundam Side Story The Blue Destiny teman-teman. Blue Destiny Unit 1 teman-teman adalah sebuah unit prototype teman-teman ya, untuk penggunaan exam system teman-teman ya. Nah, untuk exam system ini sudah pernah tabas ya teman-teman ya, bisa teman-teman cari aja di bagian videoku teman-teman ya, daripada aku membahas ini kelamaan ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri, untuk exam system sudah aku buat ya teman-teman ya. Blue Destiny Unit 1 ya teman-teman ya, di develop dari gabungan RGM G79GM Ground Type ya teman-teman ya, dan juga Blue Destiny Unit 0 atau Unit 0 teman-teman ya. Jadi sebelumnya Blue Destiny Unit 1 teman-teman, yang merupakan unit pertama dari Federasi untuk pengetesan exam system teman-teman ya. Nah, kenapa unit ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya? Adalah karena unit ini ya teman-teman seringkali kehilangan kendali teman-teman ya, dalam penggunaan exam sistemnya teman-teman ya. Jadi mesin ini akan otomatis hidup ya teman-teman ya, ketika mendeteksi seorang new type, dan akan kesulitan untuk membedakan lawan ataupun kawan teman-teman. Jadi akan menyerang ke orang sekitar, mau teman, mau lawan, atau makhluk sipil, orang sipil teman-teman. Yang kedua teman-teman, ada MS-08TX Exam Ifrit Custom atau Ifrit Kai teman-teman. Satu lagi unit dari ini ya teman-teman ya, mobil suit Gundam Side Story teman-teman, The Blue Destiny. Ifrit Custom adalah sebuah unit dari Zeon teman-teman ya, yang digunakan juga untuk menjadi ini ya, menjadi subjek ini ya, subjek pengetesan exam system. Nah, sorry tipe baru bangun tidur teman-teman ya, sorry. Dikarenakan dengan spek yang masih kurang teman-temannya untuk Ifrit, untuk Ifrit Custom ini memang udah advance teknologinya tapi ini ya, tapi masih agak ya, masih kurang lah ya teman-teman untuk menangani exam system ini. Ketika Ifrit Custom ini menggunakan exam system teman-teman, mesin itu akan mengamuk sendiri teman-teman. Mesinnya akan mengamuk sendiri dan akan menyerang ke orang sekitar, mau itu teman atau musuh, maupun new type atau bukan teman-teman. Ifrit Custom ini juga digunakan ya teman-teman untuk mengadu exam system melawan Blue Destiny Unit 1 teman-teman ya, dan membandingkan mesin siapa yang bisa menggunakan exam system ini secara baik pada pertemuan pertama kali dengan si Blue Destiny Unit 1. Jadi bahayanya apa ya? Bahayanya seperti tadi, mengamuk teman-teman ya, mengamuk, bisa menyerang new type atau bukan, teman atau lawan ya. Jadi itu. 下がってみていい。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。貴様ごときにエグザムを扱えるものか。私とお前、どちらが真にエグザムに認められし騎士か。勝負だ。 Ketiga teman-teman ya, ketiga itu ada ini ya, RX-80 PR Pale Rider teman-teman. Pale Rider teman-teman ini adalah sebuah unit dari mobil suit Gundam Side Story juga teman-teman ya, yaitu mobil suit Gundam Side Story Missing Link menghilang ya, link menghilang, missing link ya teman-teman ya. Pale Rider ya teman-teman, ini adalah sebuah unit yang dibuat untuk pengetesan sekaligus pemakaian sebuah sistem bernama Hades System.
Untuk HD system pun juga sudah pernah tak bahas ya teman-teman ya. Bisa teman-teman cari aja di videonya, daripada ini video nanti terlalu lama, aku cuma bahas HD stock. Nah teman-teman bisa ke ini mana pokoknya nih ya, nanti pokoknya tak kasih ini ya, tak kasih linknya teman-teman ya. Dikarenakan unit ini menggunakan HD system teman-teman ya, pilot yang memiloti unit ini jika terlalu lama menggunakan HD system ini teman-teman ya, akan mengalami beberapa efek samping teman-teman ya. Ini bahayanya teman-teman ya. Efek samping ini adalah bahayanya teman-teman. Mulai dari kehilangan ingatan ya teman ya, kehilangan ingatan, gangguan pencernaan, dan yang paling bahaya itu adalah umur yang pendek teman-teman. Jadi umurnya itu akan nggak lama, umurnya itu pendek teman-teman. Nah karena itulah unit ini sangat berbahaya sekali untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama teman-teman ya, karena ya ini HD sistemnya ini teman-teman. Nomor 4 teman-temannya, ada nomor 4, ada RX80 RR Red Rider ya teman-temannya, masih satu saudara teman-teman dari Pale Rider, salah satu dari Horseman of Apocalypse teman-teman ya, dan masih kerabat dengan Pale Rider teman-teman ya. Red Rider masuk list ini dikarenakan unit ini juga menggunakan sistem yang bahaya juga ya teman-teman ya, untuk pilotnya sendiri, yaitu Areus System teman-teman ya. Di mana sistem ini ketika aktif akan meningkatkan performa mobil suit menjadi 150% selama 300 detik teman-teman. Berarti 300 detik itu ya 5 menit lah, 5 menitan. Berarti kan 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 300 berarti ya 5 menit lah. Namun sistem ini juga nih ya teman-temannya agak bahaya juga teman-teman, bukan agak bahaya banget, karena membuat jantung pilot ya teman-teman. Jantung pilot itu bekerja secara berlebihan teman-teman ya, bekerja secara berlebihan dan bisa resiko besar banget untuk kematian langsung teman-teman ya. Nah dengan cara ini ya, jantungnya tuh berhenti kan, deg gitu teman-teman ya, bekerja berlebihan, salah gagal jantungnya tuh berhenti teman-teman. Dan di sistem ini juga diinstal sistem kejut jantung bernama Rimfa agar pilotnya itu tetap hidup. Gimana nggak bahaya ya teman-teman ya, nggak bahaya, nggak bermain-main dengan maut. Edan emang yang buat sistem federasi emang. Nomor 5 teman-teman ya, nomor 5 MSN 001X Gundam Delta Kai teman-teman ya. Gundam Delta Kai adalah sebuah unit yang muncul ya teman-teman, yang muncul itu pada seri manga Mobile Suit Gundam 0094 Across the Sky dan beberapa di seri Unicorn teman-teman ya. Nah, khususnya di gamenya ada gamenya ini muncul juga teman-teman ya. Kalau anime enggak muncul itu ya, kalau muncul itu di gamenya Gundam Unicorn pasti muncul. Manganya ini 0094 Across the Sky, terus 0096 Lasan, terus satunya tuh novelnya aku lupa, satu lagi tuh novel aku lupa namanya ya, pokoknya itu ya teman-teman. Gundam Delta Kai teman-teman ya, Gundam Delta Kai itu adalah pengembangan lanjutan dari Delta Plus ya teman-teman ya, dengan ditambah 2 funnel besar di belakang backpack teman-teman ya, dan ditambahnya sebuah sistem bernama Nitro System teman-teman, Nitro Nitro. Penjelasan singkat teman-teman ya, Nitro System itu adalah sebuah sistem injeksi yang memungkinkan pilot biasa itu akan menerima kekuatan selayaknya itu Cyber New Type, bukan New Type ya teman-teman ya, Cyber New Type, jadi New Type buatan teman-teman. Untuk beberapa saat ya teman-teman, Tapi ketika sistem ini diaktifkan teman-teman ya, di mobil suit itu akan keluar seperti api biru teman-teman ya. Akan ada ini ya, efek api biru di mobil suit teman-teman, yang menandakan nih ya sistemnya itu aktif teman-teman. Tapi yang berbahaya ini teman-teman ya, efek sampingnya teman-teman ya, yang diterima itu adalah pilot yang menggunakan sistem ini akan kehilangan kendali atau tidak stabil teman-teman. Jadi lebih agresif, tidak stabil, gampang
Ya pokoknya apa gampang moodnya itu gampang berubah-berubah gitu teman-teman. Bahkan ini ya bisa merubah kepribadian. Jadi bisa bipolar teman-teman ya. Jadi kepribadiannya itu kayak ditimpa karena kan sekedar info Nitro System ini cara kerja itu kayak menulis ulang sesuatu di otaknya pilot teman-teman. Ya nantilah Nitro System tak buat video terpisah teman-teman. Nomor 6 ya teman-teman ya. Semua mobil suit di Iron Blooded Orphan teman-teman ya. Nah untuk yang nomor ini 6 ini yang tak maksudkan itu ke mobil suit atau unit yang menggunakan sistem Alaya Vijnana teman-teman ya. Alaya Vijnana sendiri teman-teman adalah sebuah sistem yang memungkinkan pilot itu bisa memaksimalkan kinerja dari mobil suit yang dipiloti teman-teman ya. Namun di balik sistem yang ini ya, yang hebat seperti ini ada sebuah risiko yang berat yang harus ditanggung teman-teman. Karena sistem ini harus ditanam di tulang belakang ya teman-teman, jadi harus dioperasi, harus dilakukan ya, penanaman atau operasi teman-teman. Nah, jika operasi ini gagal teman-teman ya, orang yang dipasangi sistem ini akan lumpuh permanen karena tulang belakang itu akan rusak akibat ini operasi ini teman-teman. Dan jika sukses pengguna bisa menanam lagi beberapa ini sistem lagi teman implannya teman-teman ya, untuk memaksimalkan efektivitas dari sistem ini untuk penggunaan mobil suit teman-teman. Motto yokose Barbatos. Yang ketujuh, yang terakhir teman-teman ya, yang ketujuh yang terakhir adalah IMS 10 Zudah teman-teman ya. Zudah adalah sebuah unit seri ini ya dari mobil suit Gundam MS Iglo teman-teman. Mobil suit ini didevelop dari IMS 04 Zudah juga teman-teman ya. Cuma ganti nomor doang teman-teman ya. Cuma ganti nama karena ada beberapa upgrade di beberapa bagian teman-teman. Dan yang paling utama adalah penggunaan ini ya, Saturn Engine teman-teman ya, yang bisa menempuh kecepatan sampai 200 mili per detik. Jadi wuff gitu teman-teman. Jadi kencang wuff gitu teman-teman. Sebuah inovasi yang bagus ya teman-teman untuk ini ya, unit Zion 1 ini ya teman-teman ya, yang bisa bergerak dengan cepat dengan mobilitas yang bagus, bisa gitu teman-teman. Akan tetapi teman-teman, nah ini disinilah letak berbahaya teman-teman ya. Letak berbahaya itu ini. Dikarenakan mesinnya bisa memacu kecepatannya secepat itu, tapi spek mesin itu spek mobil itu kayak kurang ada cooling, sistem cooling dan lain-lain teman-teman. Yang pokoknya masih kurang memadai lah. Terjadilah yang namanya overheat pada mesin teman-teman ya, dan akhirnya itu akan meledak teman-teman ya. Ya kayak ini ya. Jadi sudah itu ibarat ini teman-teman, kayak bom waktu yang nggak jelas teman-teman, RNG teman-teman ya. Jadi gacha gitu teman-teman, tiba-tiba mesin konsolder gitu teman-teman. Pokoknya ini untuk Zudah ini masih ada PR ya teman-teman, agak bahaya dipakai teman-teman. Ya bisa kita simpulkan ya teman-teman, Zudah ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan tidak menentu, dikarenakan mesin yang kurang proper pada zamannya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah 7 mobil suit berbahaya teman-teman ya menurut Papa Jax ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada unit lain ya teman-teman, bisa teman-teman di komen aja di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Nantikan video-video lainnya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah teman-teman ya. Kita bertemu lagi di video